حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan hidupnya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa beli mobil yang mewah, rumah yang megah, berangkat haji ke Makkah, bisa beli sawah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Bapak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Amin ya kencang saya doain buat ibu, buat bapak semua. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya rabbal. Udah dikasih skrip belum sih? Jawab aminnya kayak nama sih. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Istiqomah Komplek Perumahan Nirwana 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, insyaallah ayat ini sudah familiar. Setiap kali Isra Mi'raj ini surat dan ayat dibacakan oleh Qori. Alhamdulillah tadi pun sudah dibacakan. Saya nggak mau kalah. Tadi pagi saya Qori baca Al-Quran di acara Maulid Isra Mi'raj juga. Ya, alhamdulillah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qorinya cuma 3 ayat, tidak lebih dari 3 bulan 10 menit. Ampoknya 1 juta. Ingatin sama KM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau suara saya lagi batuk ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan
ليلا من المسجد الحرام. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini banyak anak-anak di depan kita ya. Ada ibu bapaknya enggak? Mana? Anak-anak kecil kan pasukan bodrek sini. Yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama, para hujjaj, para guru sekalian, para asatidz wal asatidzah yang ada di komplek perumahan Mirwana 2. Semoga Allah muliakan para aparatur pemerintah dari mulai kepala desa, alhamdulillah kami sudah hadir dan memberikan sambutannya, para RW, para ketua RT, dan semua yang hadir. Wabil khusus saya mau absen dulu, saya yang hadir. Bapak Ketua DKM, Bapak Sudarno, Bapak Ketua RT 09, Bapak Wan Augustin SEMM, Bapak Kepala Desa Ciakar, Bapak Muhammad Nurjainuddin SE, Bapak RT 01 RW 09, Bapak Sugeng Mulyadi, Bapak Ketua RT 02, Bapak Cahri Suranto, Bapak Ketua RT 03, Bapak Supriyanto, Bapak Ketua RT 04, Bapak Aris Trihananto, Bapak Ketua RT 05, Bapak Wahyu, Ketua RT 06, Bapak Fauzi, Ketua Paguyuban F, Bapak Sarwito, Imam Masjid Al-Istiqomah, Bapak Ustadz Nur Khairi, Bapak tokoh masyarakat Desa Ciakar, Bapak Qadir, Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Istiqomah, Ibu Iis, jangan Ibu Iis. Alhamdulillah hadir ya. Itu aja karena cuma catatannya segini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bocil bisa diam enggak nih? Mau dimulai ngajinya? Nanti yang diam, yang perhatikan nanti disuruh depan jawab soal ya. Nanti dikasih hadiah. Yang biru, yang biru apa? Apa? Para hadirin jami'ah rahimakumullah, ibu-ibu kelihatan ya? Bu, kelihatan? Biar kelihatan ganteng. Ya Allah yang gede banget tadi. Ini suara jelas ya Pak? Jelas ya? Ya biar ngajinya nanti juga bisa dipahami. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa duduk bersama di majelis ilmu yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka malam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah. Temanya ini sudah dari belakang. Melalui Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita tingkatkan sholat berjamaah serta menjadi pribadi yang istiqomah. Disiplin dan istiqomah. Baca aja sendiri dari belakang. Bapak Ibu hadirin rahimani rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Istiqomah lebih khusus Ibu Bapak semua,
percaya hari ini kita kumpul di majelis ilmu ada setan? Percaya kamu? Percaya ya? Setannya dipegang sama ibu bapak sekalian kemarin. Setan gepeng. Oke. Ya. Setuju ya? Kita hari ini malam hari ini kita ngaji. HP-nya disimpan dulu, setuju? Setuju. Kalau mau selfie silakan selfie sekarang, saya kasih waktu. Biasanya kalau selfie itu ustadznya jadi background. Tekrek lagi ismomilan di majlis istiqomah. Di belakang ada ustadz jadi background. Baik, kita mulai ngaji ya. Siap ibu? Bu? Ibu? Siap ngaji? HP-nya disimpan? Dimatiin? Dilemparin? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diabadikan di dalam surat Al-Isra atau Bani Israil di ayat 1 tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang sangat dahsyat. Terjadi cuma satu kali selama kehidupan di dunia ini. Tidak ada lagi Isra dan Mi'raj lagi kecuali dialami oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Makkah sampai ke Madinah, Masjidil Aqsa, naik ke langit 1, 2, 3 sampai ke 7, ke Sidratul Muntaha, ke Rabbul Mustawa, bertemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, latar belakang yang menjadikan Nabi Isra dan Mi'rajkan pada tahun itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh kedua orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Yang pertama paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Paman Nabi siapa? Abu Muthalib. Abu Muthalib apa Abu Muthalib? Katanya ibunya. Bu siapa paman Nabi bu? Ibu siapa paman Nabi? Apa ada bapaknya doang. Abu Thalib. Yang kedua istri yang tercinta Sayyidah Khadijatul Kubra. Di tahun yang sama, tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW, Abu Thalib sebagai paman dan Siti Khadijah istri beliau wafat di tahun yang sama. Abu Thalib paman Nabi ini adalah tameng Rasul di luar rumah. Jadi kalau ada orang kafir Quraisy menghina mencaci maki Rasulullah, maka yang berhadapan pertama siapa? Abu Thalib. Dalam rangka dakwahnya Rasul menyebarkan agama Islam, Abu Thaliblah sebagai garda terdepan Rasul untuk menghadang kafir Quraisy.
pulang ke rumah Rasulullah SAW kalau punya masalah, pulang ke rumah ada istri tercinta siapa? Sayyidah Khadijah, istri yang selalu mendamaikan, menenangkan, menenteramkan. Beda kayak istri kita, Pak. Betul? Setuju, Pak? Setuju. Ibu kalau pulang ayahnya, bapaknya suami kita pulang dari rumah, pulang kerja, sore, ketok pintu, assalamualaikum. Ibunya lagi dapur lagi masak. Dijawab apa enggak? Dijawab waalaikumsalam. Buka aja pintu sendiri. Buka pintu sendiri. Sudah dibuka masuk. Biasanya kalau itu yang soleha, ditanya ayah yang lagi pulang, Pak, sampai dibikinin minumnya apa kopi? Betul nggak? Betul. Kalau tadi awalnya suruh buka sendiri, Pak mau mandi dia sendiri. Kalau mau istirahat aja sendiri. Pelayanannya kurang. Suami kita pengennya pelayanan VIP, tapi kita melayani dengan kelas ekonomi. Siti Khadijah, Rasulullah SAW pulang dari luar datang ke rumah, ditenangkan hatinya oleh Siti Khadijah. Di luar sana banyak orang yang mencaci maki. Di luar sana banyak orang yang tidak menerima dakwah kata Rasul. Tapi Siti Khadijah dengan hati yang saleh menenangkan dan mendamaikan Rasulullah. Tapi ketika keduanya wafat, Abu Thalib, Siti Khadijah wafat, tidak ada lagi orang yang menjadi garda terdepan, tidak ada lagi istri solehah yang mendamaikan Rasul saat punya masalah pulang ke rumah. Saat itulah baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ini hijrah. Kalau bahasa kita di Makkah sudah tidak diterima saya. Banyak orang yang tidak menerima dakwah saya. Yang barangkali kalau saya hijrah ke satu tempat, di sana ada namanya Bani Saqif. Di tempatnya daerah namanya Taif. Kalau yang sudah memakan Madinah sudah ya. Dengan harapan Rasul pergi hijrah ke sana itu diterima dakwahnya oleh siapa? Oleh Bani Taif, yaitu Bani Saqif. Rasul berjalan 100 km jalan kaki. Rasul berjalan kaki 100 km. Rasul berjalan kaki 100 km. Nyawa apa Bu? Bu? Masih ada nyawanya kan? Rasul berjalan kaki 100 km. Kalau dari sini sampai mana tuh? Kira-kira 100 km. Sampai Tawang, Tasik. Jalan kaki. Untuk apa? Untuk dakwah, menyebarkan ajaran Allah, ajaran agama kita yang perjuangan Rasul. Kalau sekarang kita enak, tinggal duduk manis, datang azan kita sholat, ya. Sampainya di sana tidak sesuai dengan harapan. Datang di sana itu bukan disambut dengan baik, tapi sebaliknya. Kalau di Makkah itu oleh kaum Quraisy dicaci maki dengan perkataan, di Taif sana oleh Bani Saqif, Rasulullah SAW dicaci makinya bukan dengan perkataan lain. Rasul dilempari batu sampai beliau berdarah-darah. Perjuangan Rasul kita menegakkan agama Islam. Sampainya di sana karena Rasul juga diperangi oleh mereka, datanglah Rasul ke sebuah kebun miliknya Rabi'ah. Di sana Rasul bertemu dengan seorang pemuda kafir, namanya Adas.
sekarang diabadikan ada masjid namanya Masjid Ad-Dasmul. Itu seorang pemuda yang karyawannya Rabi'ah, yang agamanya kafir, bertemu dengan Rasul saat Rasul santai di bawah pohon kurma. Ditanya, kalau bahasa kita, kamu dari mana? Dari Makkah. Mau apa? Mau hijrah, menyebarkan agama Islam. Dikasihlah satu kurma oleh Adas ini Rasul. Ketika mau minum, ketika mau makan kurma, Rasul membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adas ini heran, nanya, bacaan apa yang kamu baca? Maka ini ajaran buat kita saat kita mau memakan sesuatu, maka minimal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya contohin ya dari dulu. Sirika tidak ada kaki tiga, mengobati panas dalam, mengobati kantong kering. Rasul membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Heran ini atas pendengar ucapan yang aneh. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam ajaran Islam, ketika mau melakukan sesuatu, makan, minum, membaca basmalah dengan izin dan hidayah dari Allah, Adas masuk Islam. Hanya dengan Bismillah. Betul nggak? Gara-gara Bismillah. Jadi awali sesuatu yang baik itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Rasul makan kurma itu habis, ya dimakan oleh Rasulullah SAW. Ya anak-anak siapa sih ganggu jadi? Ya, dulu. Jadi Rasulullah SAW setelah bertemu dengan Adas, lalu Rasulullah di situ berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya kalau kita bahasakan, ya Allah, hendak mau kemanakan lagi diriku ini nasibku. Entah engkau nasibku akan kau pindahkan ke tempat yang jauh, di tempat itu banyak orang yang mencaci maki, atau ke tempat yang dekat, dan di situ pun banyak orang yang tidak menerima dakwahku. Selagi engkau tidak murka kepadaku, selagi engkau tidak murka kepadaku, aku pasrahkan dirimu padamu. Ini mungkin pasrahnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi Allah tidak murka, kata Rasul, dimanapun aku pijakkan dengan izinku, aku rela, aku ridho. Yang penting Allah tidak murka. Lalu ketika aras itu bergoyang dengan doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datang malaikat Jibril dan malaikat pemangku gunung waktu itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, akankah aku hancurkan orang-orang Taif itu dengan gunung ini? Jadi ditawarin Rasul oleh malaikat, kalau mereka tidak menerima dakwahku, aku hancurkan dengan gunung ini. Apa jawab Rasul? Gak bisa. Tidak usah. Karena mereka nggak ngerti, mereka nggak paham. Biarlah aku tunggu nanti anak cucunya yang menerima dakwahku, anak cucunya yang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saking kapan Rasulullah SAW kalau saat dijahatin, dicela, dicaci, dimaki oleh orang lain, tidak dibalas dengan kematian.
tapi didoakan. Mungkin suatu saat anaknya akan beriman kepada Allah. Mungkin suatu saat cucunya akan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Jibril alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Jibril, kamu samperin Muhammad, bawa ke hadapanku, aku undang Muhammad untuk bertemu langsung dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat baginda Rasul itu ditinggal wafat, kedua orang yang dicintai sebagai garda terdepan daripada dakwahnya itu Rasul diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutnya waktu itu namanya Umul Husni, tahun kesedihan. Ada 2 tahun yang aneh dalam kehidupan Rasul. Pertama tahun gajah, tahun dilahirkannya baginda Rasulullah SAW. Yang kedua Umul Husni atau tahun kesedihan. Rasul ditinggal wafat oleh kedua orang yang dicintai. Malaikat Jibril sudah datang, instruksi dari Allah langsung. Jibril, kamu bawa kendaraan yang paling mewah, yang paling bagus, VIP, jemput Muhammad, bawa ke hadapanku. Saat itu hewan yang digunakan untuk Rasul Isra Mi'raj namanya buraq. Buraq itu di atas himar, di bawah piton, anak sapi. Dia warnanya putih, punya sayap. Sayapnya paha. Kita kalau sudah pernah melihat, ada yang menggambarkan buraq itu punya sayap, tapi sayapnya di sini. Itu yang menggambarkan itu sayapnya di dada di sebelah sini, kemudian mukanya atau palanya ini pala perempuan. Itu buraq. Tapi itu buraqnya kaum Quraisy. Kenapa digambarkan kepalanya perempuan? Kaum mereka menganggap bahwa Rasulullah SAW suka mempermainkan perempuan. Kalau ada gambar yang itu yang seperti ini dibakar, tapi dikeluarin dulu, jangan sama rumahnya dibakar. Jadi sayapnya ini ada di paha. Buraq ini dia kalau melangkah sekujur kelihatan. Kalau dia kelihatan dari sini ke Bogor, itu langkahnya sampai situ. Dan Rasul selama naik buraq ini tak pernah merasakan turun naik. Karena saat ada turunan, maka kaki yang depannya manjang. Karena ada tanjakan, kaki belakangnya panjang. Jadi selama perjalanan datar terus. Itu namanya buraq. Dijemput oleh Jibril menggunakan buraq. Wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintahkan Allah untuk menjemputmu. Aku diperintahkan Allah untuk menjemputmu menghadap langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini buraq diambil dari surga. Salah satu hewan yang masuk surga diantaranya buraq yang dipakai di suami baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau dapat undangan dari presiden, langsung yang datang itu ajudannya, datang ke rumah. Wis, saya ajudan presiden. Datang ke sini mau jemput wis buat langsung menghadap presiden. Kira-kira senang apa sedih? Senang, kirang, begitu pun Rasul. Karena pada saat itu Rasul sedang sedih. Dijemput oleh malaikat Jibril untuk menghadap Allah. Begitu senang dan beliau gembira dari Rasulullah SAW.
Sama seperti kita, kalau dijemput sama orang yang penting, kemudian ketemu dengan orang yang penting, langsung hilang senang. Tapi bedanya Rasul dengan kita, kalau kita saat dipanggil oleh orang yang istimewa, kira-kira bajunya ganti apa enggak? Ganti baju yang bagus ya. Bisa jadi beli bajunya 1 jam gitu. Yang mana yang bagus? Kaca lagi, mana yang bagus? Kaca. Saya beli. Nabi SAW tidak seperti kita. Saat malaikat Jibril datang menjemput, nggak pakai ganti baju yang bagus. Pakaian yang ada saat itu dikenakan itulah yang langsung digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan, disucikan dengan air zam-zam. Dengan air zam-zam. Dioperasi. Tapi yang operasinya langsung jenderalnya malaikat. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi riwayat atau sejarahnya operasi itu tidak ada pada zaman Rasul. Rasul dibelek, dioperasi dari ujung tenggorokan sampai pusat, dibelah dadanya, dicuci oleh air zam-zam, dibersihkan hatinya. Tapi ingat, bukan hati Rasul itu kotor. Saat dicuci dengan air zam-zam itu bukan hati Rasul itu kotor, tapi supaya lebih bersih dan lebih suci karena mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicuci oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam, dimasukkanlah sifat ini oleh malaikat Jibril kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di situ Rasul dicap kenabian, bukan saja cap permohonan dana, cap kenabian. Disitulah mulai setelah operasi selesai, Rasul dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail, kiri kanannya diapi, akan dikawal. Ya, ini kita lagi sampai jam berapa? Sekarang sudah jam 12, kurang 2 jam. Ibu buat sampai jam 12 Bu. Wah, Bapak buat sampai jam 12. Wah, bapak-bapak di sini saya pulang. Jadi setelah selesai operasi Rasul oleh malaikat Jibril, dibawalah Rasulullah SAW naik buruk itu untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Itu latar belakangnya kenapa Rasul Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Dari Makkah Masjidil Haram, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan malaikat Jibril, malaikat Mikail, dikawal oleh kedua malaikat ini menuju Sidratul Muntaha. Dari Makkah, Rasul sampai ke tanah Thayyibah yang sekarang jadi Madinatul Munawwarah. Di situ Rasul salat 2 rakaat. Saya kalau ceritakan ini semua dulu, satu isi kitab ini dalam kitab Bainama. Ini sampai jam 12 selesai. Setelah dari tanah Thayyibah itu, Rasulullah SAW menuju ke kota Madian. Dari kota Madian ke Gunung Sina, dari Gunung Sina ke Bethlehem. Dari Bethlehem terus berjalan. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW bertemu dengan kaum di mana mereka bercocok tanam, nanam biji jadi pohon, setelah jadi pohon jadi kembang, jadi buah, bisa ditanam, bisa dipanen, dimakan. Habis diambil buahnya jadi lagi buah, dipanen lagi jadi lagi buah, seterusnya seperti itu.
Rasul bertanya pada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Mereka adalah contoh dari kaummu yang rajin bersedekah. Kira-kira mau nggak seperti itu? Mau, mau ya. Tapi nggak cukup dengan mau, harus dibuktikan. Kalau bilang mau aja kan, gampang. Jadi dibuktikan. Jadi kaum itu mereka yang rajin bersedekah. Waktu hidup dia. Tadi sudah disampaikan kepada kami, pasti masih perlu karpet. Insya Allah mudah-mudahan cepat bisa kembali. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah ya, kalau perumahan di luar mah kalau beli karpet seminggu balik. Insya jadi bertemulah dengan kaum yang seperti tadi, orang-orang yang rajin bersedekah. Ibu bapak sekalian, orang yang rajin bersedekah itu tidak akan pernah merugi dan bangkrut. Sudah pernah belum ibu menemukan orang yang sedekah itu bangkrut? Sudah? Tidak ada. Karena sejatinya orang yang sedekah itu akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Wa ma anfaqtum min syai'in yakhlifu. Dan sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah, Allah akan mengganti. Ada satu riwayat kisah yang menarik yang ini bisa dijadikan pelajaran buat kita. Kisah 4 orang di dalam kitab Durratun Nasir. 4 orang ini berselisih di depan pintu surga. Untuk apa? Untuk siapa yang duluan masuk ke surga. Kira-kira Bapak mau duluan ke surga? Ibu mau duluan ke surga? Mudah-mudahan termasuk salah satu dari riwayat yang diceritakan. Yang pertama, orang yang masuk surga duluan tanpa hisab, orang yang hajinya mabrur. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Baik, kamu kenapa mau masuk duluan ke surga?" "Kan saya itu haji mabrur." "Dari siapa kamu tahu orang yang haji mabrur bisa masuk duluan ke surga?" "Dari Ustaz, dari guru saya." "Kalau begitu kamu minggir dulu. Jangan dulu kamu keluar Ustazmu masuk ke surga." Lalu ditanya lagi yang orang kedua, yang mati syahid, yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sama, "Kenapa kamu pengen masuk duluan ke surga?" "Karena saya syahid di medan perang. Buktinya masih ada di dalam baju saya ini banyak darah." "Kamu tahu dari mana? Pahala yang berjihad itu masuk surga duluan." "Dan Ustaz, saya pernah dengar ceramah." "Kalau begitu minggir dulu. Jangan duluan kalau masuk surga mendahului Ustaz." Yang ketiga, orang yang kaya yang dermawan. Banyak harta dia infakkan untuk bangun masjid. Banyak harta dia infakkan untuk bangun pesantren. Banyak harta dia infakkan untuk majelis taklim, untuk pesantren, masjid dan lain sebagainya yang di situ belajar ilmu agama. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Kenapa kamu pengen masuk duluan ke surga?" "Saya orang kaya dulu, tapi saya dermawan." "Kamu tahu dari mana itu?" "Dari Ustaz." Semua 3 golongan ini masuk ke surga, ilmunya tahu dari siapa? Dari Ustaz. Dari Ustaz Yadi. Yang keempat golongan dari ulama, guru, Ustaz yang ngasih tahu bahwa orang yang masuk surga duluan haji mabrur, yang syahid, yang kaya dermawan. Makanya persilakanlah masuk surga siapa?
duluan. Tapi di tengah perjalanan pas mau masuk pintu surga baru ingat astagfirullahaladzim. Saya dulu bisa jadi ustaz itu ada yang modalin. Saya dulu waktu punya pesantren ada yang bikinin, ada yang meramuin, ada yang nyumbangin. Saya bisa belajar kitab-kitabnya, ada yang beliin. Saya bisa pesantrennya ada yang biayain. Baru balik lagi ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril, saya nggak jadi keluar di sini. Kenapa? Saya dulu bisa begini itu karena orang kaya yang dermawan. Jadi orang yang kaya yang dermawan masuk surga duluan. Ada yang kaya dermawan di sini? Mana orangnya? Mudah-mudahan semua dari orang kaya, tapi dermawan. Jangan pelit target, jangan butuh kasihan. Sebaliknya, kalau orang kaya yang pelit, mereka jahe buntut kasihan, masuk neraka dua. Nauzubillah. Jadi kalau ada orang kaya dimintain sumbangan kasih, siap masuk. Nauzubillah. Kemudian Rasul jalan lagi, bertemu dengan kaum. Di situ ada kaum ibu wanita yang nyakar dengan kukunya ini dari kuku yang terbuat dari tembaga. Dia cakar-cakar mukanya, dia robek-robek dadanya. Siapa mereka? Jibril, kata Rasul. Siapa mereka? Malaikat Jibril. Kasihan bener saya lihatnya. Kok dicakar-cakar sudah bersih, cakar lagi sampai kencurian. Maka kata malaikat Jibril, ini contoh dari kaummu yang suka mengumbar kejelekan orang lain. Siapa yang seperti itu? Ya, Ustaz, bagaimana itu kejelekannya itu benar? Kalau benar jadi gibah, kalau saya jadi fitnah, di akhirat sana nanti dia cakar-cakar muka ini. Dia cakar-cakar perut dadanya, kukunya yang dari tembaga. Tahu? Kalau lagi begini biasanya iman naik. Goyah. Oh, iman kita kalau di sini lagi naik atau turun? Naik, karena lagi dengerin drama. Kalau saya cerita yang menakutkan, nanti ke rumah, kumpul lagi sama temannya, gosip lagi. Apalagi ini sekarang ini tayangan televisi kan sudah banyak yang menceritakan gosip, entertainment yang suka keserokan, siap-siap aja, termasuk penontonnya. Hati-hati ya. Kemudian jalan lagi Rasulullah SAW, bertemu, mencium bau harum yang sangat luar biasa, mencium wangi-wangian yang sangat luar biasa. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini harum bau apa ini?" Harum sekali. Bukan harum minyak gosok ya. Ini bau apa? Dijawab sama malaikat Jibril, ini wanginya Siti Masito. Siapa Siti Masito? Ada Siti Masito namanya di sini? Ada nggak? Oh, kalau kasih nama anaknya yang paling baik, yang bagus dia jadi doa. Siti Masito ini ahli surga ini. Kalau punya anak perempuan namanya Siti Masito, insya Allah ikut ke surga. Amin ya Allah. Amin. Aduh, saya punya anak perempuan, nanti bilanglah sama suami bikin lagi. Harumnya Siti Masito. Kenapa Siti Masito bisa harum di surga?
Riwayat menceritakan bahwa Siti Masito ini adalah babunya KRP, tukang nyisirin anaknya Fir'aun. Tukang nyisirin anak Fir'aun. Saking kayanya Fir'aun yang nyisirin aja beda. Yang nyekokin beda. Yang nyisirin, ini tukang nyisirin anaknya Fir'aun. Satu ketika ini sisirnya jatuh. Sisirnya jatuh dan dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala, hinalah Fir'aun. Begitu dia ucapkan, anaknya ngerti nih apa yang diucapkan. Dia bertanya sama Fir'aun, sama Siti Masito, memang ada Tuhan selain bapakku? Kata Siti Masito, ada. Tuhanmu dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa anak kita, nanti saya bilangin sama bapak. Kamu ngomong itu saya bilangin bapak. Benar, dibilangin sama Fir'aun ayahnya bahwa Siti Masito mengucapkan ucapan yang tadi, ada Tuhan selain Fir'aun. Lalu seketika Fir'aun menyuruh algojonya itu untuk membunuh Siti Masito. Tapi ditanya dulu, apa benar ada Tuhan selain aku, kata Fir'aun? Betul, ada. Tuhanmu dan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau begitu, kamu mau ikut agamaku atau tetap di agamamu? Aku tetap dengan pendirianku, dengan imanku, percaya yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang Siti Masito yang mempertahankan keimanannya walaupun di saat itu kondisi mendesak untuk terancam dia kehilangan nyawa. Kalau begitu ada bahwa kuali yang besar, masukkan di situ minyak, kemudian setelah panas masukkan mereka ke dalam minyak yang mendidih. Siti Masito ini punya anak dua, suaminya satu. Sama Siti Masito bertindak dicemplungin ke minyak yang panas. Perjuangan Siti Masito mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu meninggal, tapi sebelum meninggal Siti Masito sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ahli surga. Itu sebetulnya banyak. Ada 16 peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam kitab Bainama itu, kejadian-kejadian yang terlihat oleh Rasulullah SAW dari kaum kita, dari kita semua. Ya. Jadi ini contoh. Jadi akhirat itu ada, neraka surga itu ada. Kalau kita baru yakin, Rasulullah sudah perlu yakin. Kita mau ngikut siapa? Kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, kita harus ikut Rasulullah SAW. Sampainya Rasulullah SAW ke Baitul Muqaddas. Di situ ada kumpul para nabi. Lalu di situ Rasulullah SAW sholat 2 rakaat mengimami para nabi-nabi itu. Setelah sholat, barulah Rasul naik dari langit pertama, kedua, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Naiknya bukan naik sembarangan. Ada 10 tangga yang saat Rasulullah naik ke langit. Tangga pertama, ini kalau tangganya yang dijadikan Isra Mi'rajnya Rasul itu, dia bukan kitanya yang jalan, bukan Rasulnya yang jalan, tapi tangganya yang jalan. Kalau sekarang kayak lift. Lift pertama, Rasulullah SAW masuk ke pintu langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah Nabi yang pertama yang punya kesalahan dosa cuma satu, dikeluarkan dari surga. Kita punya salah berapa?
banyak kita mau masuk. Nabi Adam kesalahannya satu, makan buah khuldi, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Selesai ketemu dengan Nabi Adam, naik lagi tangga kedua, ketuk pintu untuk masuk ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Langit ketiga Rasul bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat Rasul bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan langit kelima Rasul bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Yang keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Rasul bertemu dengan para nabi tadi dari mulai langit pertama, kedua sampai ketujuh. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi paling ganteng, paling gaya. Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang paling miskin. Nabi Idris, Nabi yang pernah mati 2 kali. Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang waktu dibakar merasa kedinginan di dalam api. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api, apinya menjadi dingin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amali kira-kira kita ngetes, kita ambil ayat itu, kita ngetes bakar sama api, kira-kira kita akan kosong. Kenapa kosong? Nabi Ibrahim kesalahannya cuma 1, dan kita banyak salahnya, jadi ya pantas kosong. Setelah Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7, Rasulullah SAW naik kemana? Sidratul Muntaha. Ya. Di situ Rasulullah SAW kemudian ke Lauhul Mahfuz. Di sana menemukan seorang laki-laki yang duduk di bawah pohon yang wanginya luar biasa. Ditanyalah kepada malaikat Jibril alaihissalam, pemuda itu siapa? Orang itu siapa? Wanginya sangat luar biasa. Dijawab oleh malaikat Jibril, kalau itu adalah orang yang senantiasa sholat berjamaah di masjid. Orang yang salat berjamaah di masjid mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dia bercahaya, dia mendapatkan wangian yang luar biasa. Sampai kecium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu masih ada, Bu? Kalau waktu azan di dalam Isra Mi'raj di ayat yang tadi dibaca itu, di antara kedahsyatan kisah Isra Mi'raj, pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dan petik adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu tidak bisa dikejar dengan akal. Jaraknya jauh, ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, sepertiga malam, lain-lain. Rasul kembali dari Allah Subhanahu wa taala sampai ke Mekah itu waktu subuh. Hanya sepertiga malam. Kalau kita kejar dengan akal nggak akan kejar. Harus dengan iman. Jadi kita buktikan nanti kalau iman kita naik, habis Isra Mi'raj nanti subuhnya akan berjalan. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang punya tugas di rumah nanti bangunin suaminya, Pak, udah subuh. Tadi kata Ustaz malam, kalau kita nikah imannya subuh masjid, Pak. Ya ntar belum koma. Kan kita kalau bangun tidur nggak langsung duduk masuk ke kamar mandi untuk wudhu. Di
bisa jadi setengah jam kita melong dulu. Bangun tidur, lo lihat jam, udah jam berapa? Udah mau komat. Udah lagi tidur ditanya jam, aku jatuh segitu belum bangun. Belum komat bentar aja. Habis sholat tuh komat tuh, masih tak komat, ayo pulang masjid dulu berjamaah. Udahlah, mereka baru komat pertama. Udah tidak ada lagi, ditanya lagi. Udah rokaat kedua, kita mau tahiyat. Ya udahlah, besok tidak ada lagi. Ya, jadi kita buktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam gelap gulita, hujan deras, dingin, anginnya kencang, mati lampu. Istri kita tidur dapat kemehan, dilihat sama suaminya, aduh ke masjid abang ya. Kira-kira ke masjid apa? Kalau imannya kuat, ya lemparin selimut pergi masjid. Tapi sebaliknya, kalau imannya nggak kuat, masuk selimut. Ya, jadi kita diuji nih. Ya, pelajaran yang pertama, tingkatin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, malaikat Jibril tidak bisa sampai sana. Wahai nabiku, aku cukup sampai di sini saja. Aku nggak bisa masuk ke sana. Hanya engkau. Di Rasulullah bersabda, kemudian tawaful Islam dengan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesejahteraan, keselamatan bagimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diberikan salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa kita baca di dalam At-Tahiyyah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Nabi tidak egois saat diberikan salam kesejahteraan oleh Allah. Rasul juga menyampaikan salam untuk orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan di dalam kalimat shalihin ini ada nama kita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu pulang Nabi SAW setelah menerima tugas dari Allah, sholat 50 waktu. Tugas pertama yang diberikan Allah kepada Nabi, kepada kita untuk kita umatnya 50 waktu, Pak. Bayangin kalau 50 waktu, kira-kira ada gak untuk jalan-jalan? Gak ada. Baru sholat selesai, baru 2 menit azan lagi. Baru selesai sholat 2 menit azan lagi. Gak ada yang kerja, gak ada yang ngajar, gak ada yang dagang, gak ada bertani. Semuanya gak ada. Kerjaannya sholat. Ketemu di mana? Ketemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad, kamu dapat apa dari Allah? Dapat sholat, tugas yang harus saya kerjakan sama umat berapa? 50 waktu. Jangan 50 waktu, itu berat bagi umatku. Sana balik lagi, minta keringanan kepada Allah. Balik lagi Nabi kepada Allah, minta keringanan. Diturunin 5 jadi berapa? 45. Habis itu ketemu lagi Nabi Musa di langit ke-6. Ditanya lagi berapa lagi? 45. Masih berat. Umatku gede-gede, umat Nabi Musa besar-besar. Makanya minumnya susu, makannya roti. Umatku makanya tempe, kamu gak kuat nanti 35 waktu. Balik lagi. Diturunin 5. Lagi tinggal berapa? 4. Pulang balik sampai akhirnya tersisa 5 waktu. Setelah 5 waktu ini terakhir masih tanya Nabi Musa,
berapa lagi? 5 lagi. Udah balik lagi. Emangnya udah apa yang saya harus balik lagi? Ini udah 5, kalau dibilangin 5 habis. Dia tak berapa apa-apa. 5 waktu saya bawa. Kata siapa? Kata Baginda Rasulullah SAW. 5 waktu tugas yang dibawa terakhir kali setelah Rasul bolak-balik untuk kita semua, yang diwajibkan, yang dipatukan dari kisah Isra Mi'rajnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 5 waktu aja kita masih ketinggalan, yang 5 waktu aja masih lalai, yang 5 waktu saja masih santai. Dapat zuhur, asar, lepas. Dapat asar, maghrib, lewat. Dapat maghrib, isya, 12. Dapat isya, subuh, ketiduran. Itu kita 5 waktu saja seperti itu. Apalagi kalau 50 waktu belum yang sunnahnya. Ini baru yang wajib 5 waktu, masih banyak kita tinggalkan, masih banyak kita lalaikan. Padahal Allah sudah memperingatkan dalam surah Al-Ma'un, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una." Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat aja masih celaka, Bu. Yang sholat aja masih celaka. Yang sholatnya bagaimana? Lalai dalam sholatnya. Azan sudah berkumandang, kita masih santai. Alasannya apa? Bilang, ya, tanggung. Apalagi lagi makan bakso. Azan, yang azannya pakai api lah ini. Oleh azan subuh ini, Pak, harusnya anak muda yang azan subuh, supaya yang jauh mendengar dengan jelas suara muadzin, apalagi yang kalau baginda Rasulullah SAW, kalau rumahnya dekat dia ke masjid, bapak-bapak itu namanya, itu rumahnya dibakar, Pak. Zaman Rasul. Kalau sekarang kira-kira berani kan? Aduh lah, kalau ada yang nggak masjid rumahnya dibakar berani. Kalau sekarang ada seperti itu, rumahnya yang dekat ke masjid datangin, bakar, kira-kira polisi yang datangin. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, orang yang nggak mau berjamaah di masjid, laki-laki terutama, rumahnya dibakar. Kalau sekarang masih bisa dengan cara halus, ya, dengan cara kita saling mengingatkan, yuk ke masjid, udah azan kita berjamaah. Ibu-ibunya juga yang jadi istri harus saling mengingatkan suaminya biar sholatnya di masjid, walaupun sudah ketinggalan berjamaah. Kalau masih ada di sini laki-laki yang sholatnya di rumah, dari bukannya dua, masih bukannya Pak, ini sholat sekarang pakai bukan, karena sholatnya di rumah. Di masjid yang sudah enak, ada AC, ya, karpetnya juga nyaman, imamnya juga enak suaranya, yang azannya mudah, jangan juga api-api rumahnya. Bakutnya ada. Kalau laki-laki yang azan, yang ada tidurnya jadi makin limbat. Jadi siapkan generasi muadzin yang muda, kayak siapa di zaman Rasul, Bilal bin Rabah. Azannya luar biasa, tanpa ada itu. Kalau sekarang pakai ini aja masih pura-pura kuning. Minyak segitu kencangnya, di depan rumah masjidnya masih pura-pura kuning. Mudah-mudahan dijauhkan, ya. Kalau lewat ajar itu dapat hidayah, DKM yang nyiapin sound, speaker,
ya mengeras suara untuk memanggil orang-orang yang azan. Ini ada pahalanya Pak. Apalagi sekarang zaman canggih lewat WA, ada grup, canggih ya, ada grup sekarang. Apa-apa ada grupnya. TKM ada grupnya, majelis taklim ada grupnya. Grup itu akan banyak, akhirnya HP-nya error. Diikutin. Makanya sebagai penguasa, baik itu DKM, RT, RW, kepala desa, itu harus sinkron, harus kerjasama, harus kerja sama menggerakkan jamaah ini supaya rajin kembali salat berjamaah terutama bapak-bapak. Salat berjamaah 27 derajat pahalanya. Itu enaknya salat berjamaah. Kalaupun kita salah bacaannya jadi makmum, baca surat Fatihahnya ada yang salah. Kesalahan kita sudah ditanggung sama imam. Makanya ini juga perlu untuk memilih imam itu tidak sembarangan. Ada kriteria yang layak menjadi imam, bacaannya, usianya, dia tinggal lama di daerah itu atau di komplek ini. Kalau ada yang bacaannya itu pasti itu diutamakan. Ustaz, usianya sama, bacaannya sama, usianya berbeda, tapi yang lebih tua. Kalau usianya sama, bacaannya berbeda, ambil yang lebih bagus bacaannya. Jadi yang utama itu bacaan yang paling pasti apabila menjadi imam. Jadi hebatnya salat berjamaah itu saat kita menjadi makmum ada kesalahan, imam yang menunggu kesalahan. Kenapa orang-orang malas berjamaah? Tahu kenapa Pak? Karena pahalanya tidak dilihatin. Coba kalau dilihatin. Kalau hari ini, malam ini diumumin sama DKM, bapak-bapak semua, nanti subuh kita salat berjamaah. Yang salat berjamaah nanti akan dapat minyak 5 liter. Kira-kira datang nggak itu? Datang, karena pahalanya kelihatan. Pak RW kumpul, masyarakat yang salat berjamaah bapak-bapaknya, kami dapat tuan umroh. Kira-kira datang nggak? Datang. Ya, kali aja nanti ada program itu ya. Amin ya Rabbal. Jadi kalau pahalanya kelihatan pasti kita akan datang untuk sholat berjamaah. Karena pahalanya nggak kelihatan jadi kita malas. Padahal pahalanya jauh lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika sholat berjamaah di masjid. 20 derajat. Kalau kita sendirian sholat rakaat cuma satu. Satu itu kalau sholat di masjid sendirian, bukan sholat di rumah. Berarti kalau di rumah sholatnya di bawah daripada satu juga kalau al-fatihahnya benar, rakaatnya benar, rukunya benar. Kalau salah, kira-kira sholat kita diterima apa enggak? Wallahu a'lam. Jadi itu pentingnya berjamaah, ternyata luar biasa dahsyatnya pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita gerakkan lagi sholat berjamaah di masjid ini, kita jaga istiqomah kita. Sholat sedikit demi sedikit. Insya Allah lama-lama kalau sudah terbiasa, nggak enak sholat di rumah kalau bapak-bapak. Kalau sudah terbiasa di masjid. Itu pentingnya berjamaah. Ibu bapak sekalian, ibu sudah sholat tuh, ibu kayaknya ngantuk ini. Minum bu, ada kopi nggak itu? Kayaknya kopi. Rukun sholat berapa bu? Ibu yang sudah sini rukun sholat berapa? Hah? Ini sudah sholatnya nih. Rukun sholat berapa? Sholat berapa? Rukun sholat? Ini anak siapa? 4 katanya. Rukun sholat berapa bu? 7.
Dalam kitab Sabina 17, dalam kitab Al-Mu'in ada 14, ada 17. Kalau yang 14 itu ada yang disatukan, kalau yang 17 dipecah, ada yang dipecah. 17. Ada berapa rukun di situ yang 17? Terbagi berapa rukun? Sudah sholat kan? Oh, sudah sholatnya? Ada berapa rukun? Ada 3. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun ada yang dalam hati dia, kemudian ada yang diucapkan seperti bacaan surah Al-Fatihah, ada yang rukun fikih, rukun sujud, akan rukun fikih namanya. Ya, di sholat kita jangan-jangan nggak pernah tahu itu rukunnya berapa, pembatalannya berapa. Kira-kira sholat ini terima gak itu? Makanya penting penting ngaji bu. TKM sudah menyediakan fasilitas pengajian malam Senin, mingguan, ada yang tafsir, sudah ada tafsirnya. Ada tafsir, kita memahami bacaan Al-Quran sama pemahaman maknanya. Ada fikih, ada sejarah, ada yang lainnya. Makanya hadir. Kalau diri merasa bodoh dalam agama, hadir di pengajian, insya Allah dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhillah, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman tentang ilmu agama. Jadi orang-orang pertama tadi Isra Mi'raj itu menguatkan iman kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tugas yang diberikan oleh Allah kepada Rasul untuk umatnya, salat 5 waktu. Untuk bapak-bapak sunnah. Ini sunnahnya hampir wajib dari Pak. Salat berjamaah. Karena salat berjamaah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Hukumnya salat berjamaah hukumnya. Kalau satu orang, kalau di masjid ini ada yang berjamaah walaupun 2 orang, dosa seluruh perumahan ini maka akan ditanggung diwakili oleh yang berjamaah. Tapi kalau tidak ada yang berjamaah, semuanya dosa. Itu yang harus berjamaah. Kemudian dari lafaz subhana, Allah mengajarkan kita, Allah berpesan dalam ayat ini, yang namanya ibadah itu kan ada ibadah yang berat untuk dikerjakan dan perlu modal yang banyak. Apa contohnya? Bangun masjid, bangun musola, majelis taklim, itu harus punya modal yang banyak dan berat untuk dilaksanakan. Ada lagi ibadah itu yang berat dilaksanakan tapi tidak perlu modal. Contohnya apa? Puasa. Puasa nahan lapar dan haus. Tidak hanya itu, kita lawan hawa nafsu 1 hari yang penuh. 1 hari dari mulai terbit fajar sampai maghrib. Itu berat kita laksanakan tapi tidak perlu modal. Ada lagi yang ketiga, tidak butuh modal dan ringan untuk dikerjakan. Seperti apa? Kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Saat kita melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah, bukan buset, subhanallah. Atau anak sekarang yang viral itu apa? Anjay. Ucapkan subhanallah. Kalau ada yang meninggal karena musibah, ucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat rezeki, alhamdulillah. Nah, kemudian kalau bisa pakai alhamdulillah banget, jadi ya, alhamdulillah ini kita banget. Tapi nggak usah sih, alhamdulillah banget hari ini dapat rezeki. Nggak usah alhamdulillah, pakai banget sekarang. Jadi itu tambahan daripada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah suami dan dari tempat subhanallah, hilang dan dapat Allah ini.
Ya, mudah pilih daripada subhan. Jadi subhan ini kalimatnya kalimat ijaz, kalimatnya sedikit tapi maknanya luar biasa. Subhanalladzi subhanallahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil. Dari keimanan inilah yang akan menanamkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat azan berkumandang segera sholat. Saat Allah suruh kebaikan segera laksanakan. Baik yang sunnah ataupun yang wajib. Dan ingat Isra Mi'raj tadi kita kejar bukan dengan akal, tapi dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kejadian itu di zaman sekarang, Isra Mi'raj bagi tak sholat, itu bisa jadi kita juga sama tidak beriman kepada Allah. Karena tak mungkin percaya kalau dengan akal. Sahabat yang pertama kali mempercayai meyakini Rasul Isra Mi'raj siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya diberi gelar As-Siddiq, orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj baginda sallallahu alaihi wasallam. Dikasih gelar As-Siddiq. Ya. Itu kita sering baca kalau ada tarawih, ya. Ada tarawih itu bacaannya ada Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang pertama percaya meyakini bahwa Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Kalau dilogikakan saat Isra Mi'raj itu, saya dari sini setengah jam pulang ke Legok. Kalau menempuh perjalanan dengan motor 30 menit, ya, kemudian ada semut yang ikut dengan saya di kantong baju. Sesampainya di sana itu semutnya ketemu dengan teman-temannya. Kamu dari mana? Saya dari Legok, masih kasih di rumah. Kamu di sini jalan kaki, masa sih tidak sampai 30 menit? Ya itu kalau kamu itu saya berjalan sendirian. Tapi karena saya ikut di kantornya Ustaz, jadi saya jalan dari sini dari Masjid Istiqomah sampai di Legok itu cuma 30 menit. Itu secara logika, kalau sehari kan tidak dimengerti atau tidak dijangkau. Mungkin kalau semut itu berjalan dari sini sampai Legok itu berapa waktu? Begitupun Isra Mi'raj. Perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa itu, kalau menempuh perjalanan pada waktu itu dengan unta yang VIP saja 1 bulan pulang, 1 bulan pergi, 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, 2 bulan. Tapi Isra Mi'raj ini kan bukan maunya Rasul, maunya Allah. Allah yang langsung undang. Makanya kejadiannya cuma 1/3 malam. Begitu dahsyatnya Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilaksanakan oleh baginda atas instruksi langsung dari Allah. Yang berperan aktif di sini siapa? Allah. Jadi kalau Allah yang mau sebenarnya bisa terjadi pun hayatku. Kalau Allah mau bisa jadi. Nabi Adam ada ayat itu saja? Gak ada. Betul. Kalau maunya Allah jadi Nabi Adam. Nabi Isa, Siti Maryam punya suami? Gak ada. Allah yang mau jadi Nabi Isa. Sekarang juga banyak perempuan yang mengaku kayak Siti Maryam. Anaknya lahir gak ada apa? Gak mau kalah sama Siti Maryam. Jadi kalau Allah yang mau, semuanya akan terjadi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa ini? Jam 12. Buat sampai jam 12, Bu Bapak. Ibu mana yang sampai jam 12? Saya tak kuat, saya mau pulang. Ya, jadi oleh-oleh dari Isra Mi'raj ini, malam hari ini, mari kita tingkatkan lagi
Sholat berjamaah baik bapak-bapak yang belum sempat ke masjid untuk berjamaah, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, dari ini bicara Ustaz, mudah-mudahan besok subuh kita bisa ke masjid. Besoknya lagi subuhnya bisa ke masjid. Asal maghrib bisa 50 waktu, berikan saya kekuatan untuk bisa melangkah sholat ke masjid. Kalau udah didoain kayak begini gak ke masjid juga, kebangetan. Mudah-mudahan Bapak tidak ya semuanya. Amin. Ya Allah. Kalau sudah terbiasa, insya Allah istiqomah. Ini masih kita nama istiqomah nih, ya. Insya Allah ibadahnya pun istiqomah. Sebutan sesuatu menjadi doa. Kalau kita ketikin nama kita dengan sebutan nama yang baik, insya Allah itu menjadi doa. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid yang kita bangun ini bisa menjadi sarana ibadah yang terbaik buat kita semua, warga yang ada di sekitar sini. Mudah-mudahan istiqomah dalam sholat berjamaah untuk kaum bapak-bapak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibunya mau kasih silahkan, tidak ada larangan. Tapi baiknya kalau perempuan sholat. Kenapa? Takut terjadi fitnah, diculik dan begitu. Dan ini apa ya? Diculik oleh musiknya ini. Ya, sekarang kan masuk banyak penculikan ya untuk anak-anak. Ini sudah bilang katanya hati-hati. Karena banyak penculikan, hati-hati diambil atau uang. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir mohon doa restu dari semuanya. Saya mohon oleh-olehnya bukan apa-apa, doa untuk saya. Doakan kepada ibu semua dan bapak-bapak sekalian. Saya berniat di sana untuk membangun majelis ta'lim dan asrama putra yang sekarang yang ada di daerah Bogor di wilayah kami itu santri berkurang. Majelis ta'lim atasnya asrama, tidak banyak santrinya. Kecil-kecilan tapi mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Ya, jadi saya mohon doa dari untuk pembangunan di tahap berikutnya untuk majelis taklim dan asrama putra. Nanti bisa dibantu ya, bagikan. Mudah-mudahan berapapun besarnya yang Bapak sedekahkan, infakkan, insya Allah itu akan mengalir menjadi amal jariyah. Idza mata Adam inqata'a amalu illa min salasi. Barang siapa anak cucu Adam yang meninggal, akan terputus semua aktivitas ahadiyah di dunia kecuali 3. Sedekah jariyah. Disebutkan yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Barangnya dipakai, barangnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Makanya nanti ini juga pesan untuk DKM. Kalau ada orang yang meninggal, ada artinya jangan disimpan pakai supaya mengalir. Nanti kalau tidak ini dipakai, alanya tidak mengalir sama orang yang ngasih. Bangunan pun seperti itu. Bangunan kita nyumbang, bangunan sudah terbangun, tapi sudah ada gempa. Ya, hancur semuanya. Nah, itu sudah tidak ada bangunannya lagi. Maka sumbang lagi supaya jariyah lagi, mengalir lagi amal. Kemudian yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun sholeh, anak yang soleh dan soleh. Ketiga ini yang akan mengalir terus amalnya, pahalanya kepada kita walaupun kita sudah entah itu nanti Bapak Ibu sekalian yang duluan wafat atau saya nanti yang terakhir, itu amalnya akan tetap mengalir. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Isra wa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iman yang kuat kepada kita, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin karena jamaahnya juga sudah mulai tidak ada. Maka saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.